Baru-baru ini para astronom menemukan 3 planet bumi super yang berpotensi mengorbit bintang Katai Oranye yang jaraknya cukup dekat. Istilah bumi super digunakan untuk menggambarkan planet di luar tata surya yang masanya lebih besar daripada massa bumi, tapi masanya di bawah massa planet es raksasa di tata surya, Uranus dan Neptunus. Sweta Dalal dari University of Exeter menemukan bahwa planet-planet tersebut mengorbit bintang HD 48498 yang jaraknya sekitar 55 tahun cahaya dari bumi. Planet-planet tersebut mengitari bintangnya masing-masing dalam waktu 7, 38, dan 151 hari bumi. Studi menjelaskan temuan ini muncul di jurnal MNRAS pada tanggal 24 Juni 2024. Yang paling keren, kandidat eksoplanet terluar ini mengorbit di zona Lake Huni bintang induknya. Kondisi di sana mungkin cukup nyaman untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan tanpa mendidih atau membeku. Daerah Lake Huni di sekeliling bintang juga dikenal sebagai zona Goldilocks dan diyakini ideal untuk mendukung kehidupan. Alasan lain kenapa penemuan ini sangat penting adalah karena bintang induk Oranye itu mirip matahari. Tapi karena bintang ini Katai Oranye, maka radiasi yang dipancarkannya lebih sedikit daripada bintang Katai Kuning. Bintang ini juga merupakan sistem planet terdekat yang memiliki planet bumi super di zona Lake Huni bintang serupa matahari. Penemuan ini bisa membantu kita melangkah maju dalam pencarian planet Lake Huni di sekitar bintang serupa matahari. Siapa tahu planet ini akan menjadi rumah baru kita suatu hari nanti. Bumi superpotensial ini terdeteksi berkat program pencarian planet terbaru, HARPS N. Selama 1 dekade, tim yang terlibat dalam penelitian ini telah mengumpulkan hampir 190 pengukuran presisi tinggi dengan menggunakan peralatan khusus. Dengan menganalisa spektrum cahaya yang datang dari sebuah bintang, para astronom bisa mengetahui apakah bintang tersebut bergerak ke arah kita yang dikenal dengan nama blue shift atau menjauhi kita yang disebut red shift. Dan untuk memastikan bahwa temuan mereka benar, tim menggunakan berbagai metode dan analisis komparatif. Semuanya mengukuhkan kesimpulan mereka. Memang ada 3 kandidat planet dengan massa minimum berkisar antara 5 sampai 11 kali massa planet tempat tinggal kita. Tim juga meyakini kalau kedekatan jarak dengan bintang dan orbit planet terluar yang menguntungkan membuat sistem ini jadi target yang tepat untuk penelitian di masa depan. Semoga saja penelitian lebih lanjut akan membuka pintu baru bagi pemahaman kita akan sistem keplanetan dan potensi kehidupan di luar tata surya. Para ilmuwan telah menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet, planet di luar tata surya, sejak planet pertama yang dikonfirmasi mengorbit bintang serupa matahari pada tahun 1995. Untuk menemukan planet-planet jauh tersebut, para astronom menggunakan peralatan yang berbeda, seperti teleskop ruang angkasa Kepler milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009 yang memiliki misi untuk menemukan sebanyak mungkin planet serupa bumi yang berada di galaksi Bima Sakti. Tapi ini bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk mencari eksoplanet. Nah, sekarang mari kita lihat planet-planet yang paling menarik dan menjanjikan. Gliese 667cc hanya berjarak 22 tahun cahaya dari bumi. Meskipun tampak dekat, jaraknya masih sekitar 206 triliun kilometer dari kita. Massa planet ini sekitar 3,8 massa bumi dan menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintang induknya dalam waktu 28 hari. Dengan kata lain, 1 tahun di planet mirip bumi itu 13 kali lebih singkat daripada 1 tahun di bumi. Untungnya, bintang tersebut merupakan bintang Katai merah yang dingin, jadi kemungkinan besar eksoplanet tersebut berada di zona Lake Huni. Tapi masih ada kemungkinan planet ini akan terpanggang secara teratur oleh flare yang berasal dari bintang induknya. Tentu saja hal ini tidak menyenangkan. Kepler 22b berada lebih jauh dari planet sebelumnya, yaitu lebih dari 600 tahun cahaya dari bumi. Ini merupakan planet Kepler pertama yang ditemukan di zona Lake Huni bintang induknya. Planet ini lebih besar dari bumi, sekitar 2,4 kali ukuran bumi. Sayangnya, kita masih belum tahu apakah planet ini berbatu, cair, atau gas. Orbit Kepler 22b mirip dengan orbit bumi. Planet ini membutuhkan waktu 209 hari untuk mengitari bintang kelas G, bintang yang mirip matahari. Tapi bintang ini lebih kecil dan lebih dingin daripada bintang kita. Satu lagi planet Kepler,
Kali ini planet Kepler 69c. Planet ini berada pada jarak 2700 tahun cahaya dari bumi. Planet ini juga hampir 70% lebih besar dari bumi. Para peneliti tidak tahu apa-apa tentang komposisinya, tapi mereka menemukan bahwa planet ini membutuhkan waktu 242 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit. Hal ini membuat posisinya dalam sistem tata surya seperti Venus di tata surya. Di saat yang sama, planet ini mungkin lebih ramah daripada Venus karena bintang induknya tidak terlalu bercahaya, yaitu 80% dari matahari. TOI 733b adalah planet yang baru saja kita kenal. Dia ditemukan pada tahun 2023. Planet ini berada di luar sana, berjarak 245 tahun cahaya dari bumi, dan hanya membutuhkan waktu 4,9 hari bumi untuk menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi bintangnya. Tapi hal yang paling menarik dari planet ini adalah kemungkinan adanya lautan yang sangat luas. Menurut para ilmuwan, planet ini kemungkinan besar diselimuti oleh air. Apakah itu berarti ada kehidupan di bumi super ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. GJ 1214b terletak 40 tahun cahaya dari bumi. Planet ini merupakan bumi super, berdiameter hampir 3 kali lebih besar dan 8 kali lebih berat dari bumi kita. Planet ini mengorbit bintang katai merahnya lebih cepat dari kecepatan kalian menonton serial favorit kalian, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 38 jam. Tapi bukan hanya ukuran atau orbitnya saja yang membuat planet ini luar biasa. Di sana cukup panas, dengan suhu yang bisa mencapai 232 derajat Celcius. Tapi yang paling keren adalah planet ini hampir tenggelam dalam air. Suhu yang mendesis dan tekanan yang sangat tinggi di JJ 1214b menciptakan beberapa material dingin seperti es panas dan air superfluid. Superfluiditas adalah sesuatu yang terjadi pada helium cair ketika ia hampir sedingin mungkin. Di bumi, air benar-benar tidak bisa menjadi superfluida karena air membutuhkan suhu yang sangat rendah dan tekanan di luar batas untuk melakukan trik itu. Tetap saja superfluid tidak begitu berguna, bahkan jika kamu mencobanya, kamu hanya akan mengalami dehidrasi. Planet superbumi yang paling dekat dengan kita ditemukan pada tahun 2016 dan dinamai Proxima Centauri b. Planet ini hanya berjarak 4 tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa yang sangat mirip dengan bumi. 1 tahun di Proxima Centauri b sangat singkat. Planet ini hanya membutuhkan 11,2 hari untuk mengelilingi bintang pusatnya. Para ilmuwan menemukan dunia ini setelah melihat bintang induknya sedikit bergoyang-goyang. Mereka tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi di sana sampai mereka menyadari bahwa gravitasi Proxima Centauri b mungkin menghasilkan tarikan, dan tarikan tersebut yang menyebabkan goyangan. Meskipun berada di zona light huni bintang induknya, Proxima Centauri, eksoplanet ini terpapar radiasi ultraviolet yang sangat kuat. Semua itu terjadi karena jaraknya yang sangat dekat dengan bintang induknya. Selain itu, tidak ada satupun teleskop yang saat ini bekerja dan menjelajahi eksoplanet yang diposisikan dengan cukup baik untuk menangkap cahaya dari atmosfer bumi super. Banyak hal yang masih menjadi misteri bagi kita, meskipun kita berbicara tentang planet yang dekat. Planet bumi super TOI 715b mengorbit bintang katai merah, bintang yang lebih kecil dan lebih dingin dari matahari. Saat ini bintang-bintang seperti itu masih menjadi kandidat utama untuk menemukan planet like huni yang mengitari bintang tersebut. Planet batuan mini itu memiliki orbit yang jauh lebih dekat daripada planet yang mengitari bintang seperti matahari. Karena katai merah itu kecil dan dingin, planet-planet itu tidak memiliki risiko apapun ketika mengitari bintang lebih dekat. Para ahli mengatakan bahwa TOI 715b mungkin pernah memiliki atmosfer yang lebih tebal daripada atmosfer Neptunus. Dan saat ini planet ini mungkin sedang berada dalam masa transisi di mana ia kehilangan atmosfernya. Untuk memastikan dugaan ini, para ilmuwan perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan mungkin akhirnya mereka bisa mengetahui apakah planet ini merupakan planet berair dan memiliki permukaan. Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi,
NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranye. Katai oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi katai oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus. Bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat katai oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yup, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana, yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat. Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa. Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f. Ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni.
Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat, lebih banyak oksigen, dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus siang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya, itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi, dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan laut purba, bayangkan saja betapa raksasanya mereka di sana. Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang planet ini. Apakah ada permukaan di sana? Komposisinya seperti apa? Kepadatannya? Kelak mungkin kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, sekian pembahasan bumi super kita ya. Daftar aslinya memang jauh lebih panjang dan kamu bisa membacanya di internet. Tapi hal terbaik tentang semua ini adalah planet-planet ini lebih baik daripada bumi. Tapi kita juga tahu ribuan eksoplanet lain yang lumayan dekat dengan kita. Dan kemungkinan besar beberapa di antaranya punya bentuk kehidupan, tapi letaknya amat sangat jauh. Jadi kita belum punya cara untuk memeriksanya sekarang. Mungkin di masa depan kita bisa menemukan beberapa makhluk keren di banyak planet ini. Wah, langitnya cantik banget. Sepanjang sejarah, manusia telah mencari-cari kehidupan antar bintang dan planet di dekat bumi. Tapi rupanya, ruang angkasa juga punya mata. Peradaban nun jauh di sana kemungkinan sedang mengawasi bumi. Dan kita memang nggak tahu pasti kebenarannya sih. Tapi menurut klaim para saintis, minimal ada 29 planet jauh yang penghuninya sedang mengawasi kita. Ada pengagummu juga tuh. Senyum yang manis dong. Sejauh ini telah teridentifikasi
mengidentifikasi 1715-an sistem bintang tetangga di galaksi Bima Sakti dan penghuninya bisa mendeteksi bumi dengan teleskop konvensional. Semua bintang ini berada di galaksi kita, jadi kalau peradabannya bisa mengarahkan teleskop ke matahari, mereka akan menangkap titik kecil yang melintas di antara matahari dan si pengamat. Metode ini dinamakan sebagai transit. Biasanya transit digunakan untuk mendeteksi planet dalam astronomi. Kita juga bisa loh mengamati fenomena ini dari rumah secara langsung cuma dengan teleskop. Arahin aja teleskopnya ke matahari, kemudian tunggu. Ada Merkurius tuh, planet yang paling dekat dengan matahari ini cuma kelihatan sebagai titik kecil. Proses transit Merkurius bisa berlangsung minimal selama 5 jam. Dan fenomena ini bisa terjadi sampai 14 kali dalam seabad. Transit berikutnya diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 13 November 2032. Catat di kalendermu ya, biar kamu nggak ketinggalan. Kita juga bisa melihat Venus, planet kedua dari matahari. Tapi karena jaraknya lebih jauh dari Merkurius, transitnya juga lebih jarang. Terakhir, planet ini teramati pada tahun 2004 dan 2012. Transit berikutnya diperkirakan akan terjadi pada tahun 2117 dan 2125. Wah, masih lama banget ya. Penghuni sistem bintang ini kemungkinan bisa mengamati bumi, tapi teleskop jarak jauh punya mekanisme lain. Sebetulnya si pengamat nggak akan bisa mendeteksi titik hitam dengan matahari berada di belakangnya. Teleskop ini akan mengukur kecerahan matahari kita, dan saat posisi bumi mulai berada di antara matahari dan si pengamat, teleskop akan mendeteksi intensitasnya akan menurun karena planet kita menghalangi cahayanya. Saintis dari peradaban di luar bumi kemudian akan mampu memanfaatkan penurunan intensitas cahaya matahari untuk menghitung ukuran planet kita. Tapi dari 1700-an sistem bintang ini, gak semuanya punya kehidupan. Ilmuwan telah memilahnya lagi menjadi 29 planet di dekat sang bintang. Planet ini berpotensi laik huni karena ukurannya kurang lebih sebesar bumi dan berada dalam zona laik huni dari bintang induknya. Berarti jaraknya gak terlalu mepet dan suhunya gak terlalu ngebul untuk mendukung terbentuknya kehidupan. Airnya juga gak langsung menguap karena jaraknya gak terlalu jauh, suhunya juga gak terlalu dingin, dan airnya gak berwujud es. Jadi kita bisa berasumsi kalau di sana ada peradaban, mengingat bahwa air merupakan unsur penting bagi proses terbentuknya kehidupan. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi selama 5.000 tahun terakhir. Saat manusia di bumi sedang membangun piramida Giza dan Stonehenge, makhluk di luar sana kemungkinan telah mengamati nenek moyang kita. Salah satu dari planet ini cuma berjarak 11 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di dekat bintang Ross 128 alias Katai Merah di rasi bintang Virgo. Di situ ada eksoplanet berukuran 2 kali lebih besar dari bumi yang termasuk dalam zona Laikuni. Menurut teori, penghuni planet ini bisa melihat transit bumi secara rutin selama 2000 tahun. Tapi sekitar 900 tahun yang lalu, posisinya telah tergeser. Planet lain sejauh 12,5 tahun cahaya berada di dekat bintang induk T-Garden. Dari sini, transit bumi bisa teramati dan penghuninya bisa mengamati kehidupan kita selama 29 tahun. Pengamatan para ilmuwan juga tertuju pada sistem bintang TRAPPIST-1. Di dalamnya terdapat sekitar 7 eksoplanet hampir mirip dengan tata surya kita, dan 4 di antaranya berada dalam zona Laikuni dari bintang induknya. Tapi penghuninya nggak bisa mengamati bumi hingga 16 abad lagi. Meski begitu, kita masih bisa nyoba berinteraksi dengan semua planet ini karena jaraknya cukup dekat dan bisa menangkap sinyal radio dari bumi. Gelombang radio bisa menembus ruang angkasa dengan kecepatan cahaya, dan planet kita telah memancarkan sinyal radio secara non-stop sejak tahun 1895. Jadi, bumi kita sangat bising dengan spektrum radionya. Kalau ada planet yang dihuni peradaban cerdas dalam jarak 125 tahun cahaya, sinyal radio kita pasti sudah sampai di tujuan. Tapi masalahnya, kita juga perlu nunggu hampir selama itu untuk mendapat balasannya. Belum lagi, mereka cuma memanfaatkan sinyal radio dalam waktu yang relatif pendek. Saat ini pun, kita lebih banyak memakai Bluetooth dan serat optik daripada radio, kecuali untuk laporan lalu lintas. Lama-lama semua sinyal radio ini juga akan lenyap. Peradaban di luar bumi yang menggunakan komunikasi radio pasti memiliki teknologi maju. Tapi bisa juga kehidupan di luar angkasa sana jauh berlainan dari asumsi kita. Sinyal radio sudah sampai di planet tersebut, tapi penghuninya nggak bisa menerimanya.
Dan saat mereka bikin antena untuk menerima sinyal radio kita malah sudah nggak memancarkannya lagi. Meski begitu, para ilmuwan terus berupaya untuk mengirim sinyal radio terenkripsi ke ruang angkasa agar bisa berkomunikasi dengan peradaban di luar bumi. Pada tahun 1974, mereka telah mengirim pesan Arecibo ke medium antar bintang. Kalaupun memang ada peradaban yang memahami pesan itu, mereka akan melihat bentuk kotak seperti ini. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang manusia. Yang teratas berisi sistem nomor kita, lalu ada nomor atom, kemudian DNA kita, beserta gambar untainya di bagian bawah. Yang ini gambar manusia, di bawahnya ada gambar tata surya kita. Dan posisi bumi, planet ketiga di tata surya kita, nggak sejajar dengan planet lain. Dengan begini mereka akan tahu kalau pesan ini berasal dari bumi. Di bawahnya terdapat diagram teleskop radio Arecibo. Sebagai alternatif, pesan ke planet nun jauh di sana bisa dikirim melalui surat biasa yang diangkut dengan probe luar angkasa. Metode ini juga sudah dilakukan. Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan pada tahun 1977 dan masih beroperasi sampai sekarang. Pada tahun 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil sampai di medium antar bintang. Voyager 1 terbang ke bintang jauh sambil membawa pesan yang terekam dalam piringan emas. Piringan ini berisi salam dalam 55 bahasa di seluruh dunia. Ada juga musik dari berbagai penjurunya, serta berbagai bunyi-bunyian seperti bunyi lautan, suara manusia, dan suara hewan. Selain itu, ada 116 foto yang termuat di dalamnya, termasuk foto manusia dan lanskap bumi. Gambar tersebut juga memuat informasi soal matahari dan DNA kita. Di wadah piringan itu, terdapat petunjuk beserta jarum untuk memutar rekamannya. Ada juga peta pulsar galaksi kita agar astronom dari peradaban di luar bumi bisa menemukan tata surya kita. Tapi metode seperti ini punya kelemahan utama pada waktu. Voyager 1 akan sampai di destinasi pertamanya, yaitu bintang Gliese 445 dalam waktu 40.000 tahun. Lalu Voyager 2 akan tiba di bintang Rosse 248 dalam waktu 42.000 tahun. Dan selama sekitar 296.000 tahun, Voyager 2 akan melintasi Sirius, bintang paling terang di langit malam. Lama banget! Peradaban di luar bumi juga bisa mendeteksi kita dengan kalkulasi dan rumus. Mereka cuma perlu lebih jeli saat mengamati matahari. Dalam sistem bintang berplanet, bintang induk nggak cuma diam. Ia berputar pada orbit kecil dan bintang yang berat ini menarik semua planet di sekitarnya. Tapi planet tersebut juga punya gravitasi dan resistansi sendiri. Akibatnya sang bintang agak bergeser, kemudian berputar. Peradaban di luar bumi bisa memperkirakan pergeseran matahari untuk menentukan masa planet di dekatnya. Dengan metode ini, para astronom bisa menemukan 548 eksoplanet. Semisal kita nyoba berkomunikasi dengan eksoplanet di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri. Di situ memang ada eksoplanet, tapi radiasi dari bintang induknya bisa menghancurkan semua rupa kehidupan di permukaannya. Kalaupun kita mendapatkan sinyal balasan, komunikasinya akan berlangsung super lelet, bahkan paling lambat sepanjang sejarah karena pengirimannya selama 4,2 tahun. Dan kita perlu nunggu 4,2 tahun lagi untuk dapat balasannya. Baru kemudian kita bisa menindaklanjutinya. Peradaban ini nggak bisa terbang ke luar angkasa, maka kita perlu menjemput bola. Meskipun jarak bintang Proxima Centauri paling dekat dengan tata surya kita, perjalanan ke situ perlu waktu selama 73.000 tahun dengan roket konvensional. Jadi kita perlu bikin wahana antariksa yang bisa ngebut dengan kecepatan cahaya. Itu pun masih nyita waktu sampai 4,2 tahun untuk sampai di tujuan. Semisal nih, kita beneran nemu kehidupan di luar bumi yang berlokasi di seberang Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter 100.000 tahun cahaya. Jadi kita perlu waktu 100.000 tahun untuk melintasinya. Mungkin kita perlu mematahkan hukum fisika atau mengangkut semua peradaban manusia ke dalam pesawat luar angkasa raksasa yang akan terbang melintasi bintang selama ribuan tahun. Dan saat diluncurkan dari bumi, cuma kru pertama yang paling tangguh yang nantinya bisa melihat sistem bintang lain dari jendela pesawat luar angkasa. Hei, geser dikit dong, aku kan juga pengen lihat keluar. Kerak bumi telah ada selama lebih dari 3 miliar tahun. Tapi sekarang beberapa kerak tertua bumi mulai hancur. Saat ini benua-benua kita tampak diam di tempat. Namun jauh sebelum ini, benua-benua itu telah banyak bergerak dan bergeser. Itu semua berkat aktivitas tektonik
yang membuat bagian-bagian permukaan bumi perlahan-lahan bergeser seperti potongan-potongan teka-teki raksasa. Beberapa bagian yang paling stabil dari potongan-potongan teka-teki ini disebut keraton. Keraton adalah bagian batuan yang sangat tua dan kuat yang membentuk akar benua dan menyatukannya. Keraton Amerika Utara adalah salah satunya. Ini merupakan bagian besar dari Amerika Serikat, sekitar setengah dari Kanada, dan sebagian besar Greenland. Para ilmuwan telah menemukan sekitar 35 keraton kuno yang besar di seluruh dunia. Sebagian besar tetap berada di tempat yang sama selama ratusan juta tahun karena kekuatannya. Namun, pada tahun 2014, ilmuwan menemukan bahwa keraton mungkin tidak bisa dihancurkan seperti yang mereka kira. Beberapa keraton telah kehilangan sebagian dari akarnya yang kuat karena proses geologi tertentu dan menjadi lebih tipis. Sepertinya, keraton bisa menjadi kurang stabil jika mengalami lebih banyak perubahan tektonik. Pada tahun 2024, para ilmuwan di Universitas Geoscience China menganalisis sebuah daratan kuno yang disebut North China Craton atau disingkat NCC. Mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana beberapa wilayah batuan tertua di bumi bisa hancur. Proses hancurnya keraton ini disebut dekratonisasi. NCC sangat menarik untuk dipelajari karena memiliki 3 bagian utama. Blok Barat, Blok Timur, dan Trans-North China Orogen, zona yang terletak di antara kedua blok tersebut. Para ilmuwan menemukan bahwa selama era Mesozoikum, Blok Timur kehilangan akar purbanya yang dalam karena pergerakan bumi yang kuat yang disebut peristiwa tektonik magmatik. Jadi, para ilmuwan ingin melihat dengan pasti bagaimana proses di dalam mantel dan pergerakan lempeng bumi menyebabkan hancurnya NCC. Mereka membuat model 4D yang menunjukkan bagaimana bentuk NCC berubah dari waktu ke waktu, termasuk bentuk permukaannya, bagaimana lapisan-lapisannya meregang, dan bagaimana gelombang gempa bergerak melaluinya. Mereka menemukan bahwa bagian lempeng tektonik meluncur di bawah kawah dan kemudian mulai menggelinding kembali. Penggulungan dan peregangan ini membuat batuan yang kuat itu menipis dan akhirnya kehilangan kestabilannya. Semua ini dimulai sekitar 200 juta tahun yang lalu pada masa Jurassik ketika dinosaurus mengguncang dunia. Keraton Cina Utara bukanlah satu-satunya tempat di mana proses dekratonisasi ini dapat terjadi. Keraton lainnya seperti yang ada di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan wilayah yang di Tiongkok mungkin telah mengalami perubahan serupa. Para ilmuwan mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bagaimana benua-benua di bumi secara perlahan berubah dan berevolusi selama miliaran tahun. Dan sepertinya, dalam hal geologi tidak ada tempat yang 100% aman dari perubahan, tapi tidak perlu khawatir. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi planet kita tidak pernah berhenti bergerak dan ini adalah hal yang normal. Tapi terkadang pergerakan ini masih membawa perubahan dramatis. Pada tahun 2017, para ilmuwan membuat pengumuman resmi bahwa Zealandia dapat disebut sebagai benua baru. Lantas, kontinen dari benua misterius ini berada di kedalaman sekitar 999 meter di bawah permukaan laut. Kerak samudera di dekatnya lebih dalam lagi, yaitu 2.987 meter di bawahnya. Para ahli geologi telah menyelam lebih dalam lagi untuk mengumpulkan bebatuan dari dasar samudera. Mereka menemukan bahwa tidak seperti kerak samudera di dekatnya, yang terdiri dari batuan basaltik segar. Kerak di sekitar Selandia Baru adalah campuran granit purba, batu kapur, dan batu pasir. Semua ini menandakan kerak benua. Ditambah lagi, para ilmuwan telah menemukan sebuah jalur sempit kerak samudera yang memisahkan Australia dari daratan tersembunyi Zealandia. Ini berarti keduanya adalah benua yang terpisah. 85 juta tahun yang lalu, Zealandia memutuskan untuk melepaskan diri dari benua super Gondwana. Jutaan tahun kemudian, lempeng Pasifik yang perkasa, juara kelas berat lempeng tektonik, memutuskan untuk menyelam di bawah kerak benua Zealandia. Dan begitulah cara akar Zealandia yang terhubung ke kerak benua, terputus dan masuk ke kedalaman di bawahnya. Dan bukan hanya itu saja berita tektonik dari bagian dunia ini. 120 juta tahun yang lalu, Australia dan Antartika adalah satu daratan. Keduanya berpisah, tetapi Antartika tidak pergi dengan tangan kosong.
Saat ini terdapat dataran tinggi samudra di Samudra Hindia. Dahulu kala, dataran ini terhubung dengan benua lain yang hilang, benua Microkerguelen. Para ilmuwan percaya bahwa itu adalah jembatan darat antara India dan Antartika. Untuk mengetahui seperti apa itu, kita bisa melihat sebuah kepulauan kecil di Samudra Hindia bagian selatan. Kepulauan ini adalah satu-satunya yang tersisa dari daratan kuno. Iklimnya dingin dan ada juga gletser karena letaknya yang sangat dekat dengan Antartika. Namun di masa lalu, cuaca di sini pasti beriklim sedang dengan curah hujan yang tinggi. Hewan dan tumbuhannya pasti mirip dengan yang hidup di daerah tropis saat ini. Benua lain yang hilang dan kemudian ditemukan tidak bersembunyi di lautan, melainkan di bawah Eropa. Benua ini disebut Greater Adria dan bertabrakan dengan Eropa dan mulai tenggelam di bawahnya sekitar 100 juta tahun yang lalu. Saat ini, benua ini berada di bawah Italia, Yunani, dan Balkan. Ukuran dan bahkan bentuknya menyamai Greenland, pulau terbesar di dunia. Greater Adria tidak lagi terlihat, tapi meninggalkan beberapa petunjuk. Sebagian darinya tertanam di pegunungan Alpen. Sebagian lainnya merupakan bagian dari Italia dan Kroasia saat ini, di seberang Laut Adriatik. Batuan kapur dari bekas benua ini mulai berubah setelah berada di bawah daratan Eropa. Panas dan tekanan yang luar biasa yang menyebar selama puluhan juta tahun mengubah strukturnya, dan saat itulah batu kapur menghilang dan marmer menggantikannya. Greater Adria bukanlah sebuah daratan yang kokoh seperti benua besar yang kita lihat saat ini, tapi lebih mirip sebuah rak dangkal raksasa di bawah air. Seiring berjalannya waktu, pasir, lumpur, dan benda-benda lain mengendap di rak ini dan perlahan-lahan berubah menjadi batu. Greater Adria mungkin sedikit mirip dengan Zealandia atau Florida Keys, sebuah rantai pulau-pulau kecil yang berada di laut dangkal. Di atas air mungkin ada banyak pulau-pulau kecil dan kepulauan, dan di bawah ombak ada terumbu karang berwarna-warni yang dipenuhi dengan kehidupan laut. Jika kamu hidup pada masa itu dan memiliki tangki selam, itu akan menjadi tempat yang menakjubkan untuk menyelam dan menjelajah. Jadi, dengan semua hal yang terjadi pada kawah-kawah itu, siapa tahu kita bisa melihat benua baru di masa depan. Selain itu, mempelajari kerak bumi lebih dalam lagi dapat mengubah sejarah yang kita ketahui. Para ilmuwan di Copenhagen telah membuat penemuan luar biasa tentang tempat kelahiran Skandinavia yang sebenarnya. Dan itu tidak seperti yang kita duga. Setelah mempelajari pasir dan batu dari daerah terpencil di Finlandia, mereka menemukan bahwa akar Skandinavia sebenarnya berasal dari Greenland lebih dari 3,75 miliar tahun yang lalu. Ini berarti area di mana negara-negara Nordik sekarang berada berusia 250 juta tahun lebih tua dari yang diyakini para ilmuwan sebelumnya. Dan kita mengetahuinya sekarang berkat kristal kecil yang disebut zirkon yang ditemukan di pasir sungai Finlandia. Ketika para ilmuwan melihat lebih dekat pada susunan kimianya, mereka menyadari bahwa usia kristal tersebut sesuai dengan batuan yang ditemukan di Greenland, bukan di Skandinavia. Mereka menggunakan teknik khusus untuk menganalisis elemen-elemen seperti uranium, timbal, lutetium, dan hafnium, dan menentukan bahwa dasar berbatu Skandinavia kemungkinan besar terpisah dari Greenland miliaran tahun yang lalu. Sebuah benih kecil daratan mungkin mulai melayang melintasi permukaan bumi selama ratusan juta tahun. Potongan ini akhirnya menetap di tempat yang sekarang menjadi Finlandia. Seiring berjalannya waktu, lapisan-lapisan batuan baru terbentuk di sekitar benih ini dan perlahan-lahan berubah menjadi Skandinavia yang kita lihat di peta sekarang. Penelitian yang sama dapat membantu kita memikirkan kembali bagaimana benua-benua di bumi pertama kali terbentuk. Teori yang paling banyak diterima adalah kerak benua mulai tumbuh tepat saat planet ini terbentuk. Namun, penelitian baru menunjukkan bahwa tanda-tanda benua baru mulai tumbuh 1 miliar tahun kemudian. Para ilmuwan menjelaskan bahwa benua-benua di bumi mungkin bermula dari benih kerak purba yang sangat kecil di tempat yang berbeda. Benih-benih ini tumbuh seiring berjalannya waktu, membentuk daratan yang kita kenal sekarang. Benih-benih purba ini tidak hanya ditemukan di Skandinavia, tapi juga di Australia, Afrika Selatan, dan India.
Para ilmuwan tidak yakin apakah semua benih ini berasal dari tempat yang sama atau tumbuh secara terpisah di berbagai belahan dunia. Jadi, masih banyak yang harus dipelajari dan para ilmuwan harus terus menggali untuk mengetahui apakah semua benih purba ini terkait satu sama lain. Bayangkan sebuah partikel kecil seperti proton melesat ke tanganmu dengan 99,99% kecepatan cahaya. Apa kamu akan merasakan sesuatu ketika partikel itu mengenaimu? Pada 15 Oktober 1991, sebuah partikel misterius melesat di angkasa dengan kekuatan seluruh bintang yang dikemas dalam atom-atom kecil. Energinya 40 juta kali lipat energi proton terkuat yang pernah dihasilkan oleh pemercepat partikel tercanggih seperti Large Hadron Collider. Selain itu, lajunya pun sangat cepat. Jejak cahayanya bahkan menembus batas kecepatan partikel. Menurut sebagian ilmuwan, partikel yang bergerak secepat itu pada akhirnya akan melambat. Tapi yang satu ini tidak mengikuti aturan. Partikel ini terus melaju sedikit lebih lambat dari kecepatan cahaya. Ilmuwan John Lindsley sangat terkejut dan berseru, "Oh my God," saat pertama kali melihat data ini. Jadi begitulah mereka menamai benda ini partikel "Oh my God." Sekarang bayangkan sebuah partikel normal seperti foton melintasi antariksa bersama pembalap gila ini. Nah, partikel OMG memiliki energi 100 kuintiliun kali lebih besar daripada foton. Dari sudut pandang kita di bumi, foton membutuhkan waktu lebih dari 215.000 tahun untuk bisa mengejar sedikit saja. Jika melihat energinya, partikel ini seperti bola bisbol yang dilempar dengan kecepatan hampir 97 km per jam, yang pasti akan sakit jika mengenai tangan kosongmu. Tapi yang mengejutkan, jika partikel OMG diarahkan padamu, kamu tidak akan merasakan apa-apa. Partikel itu hanya akan menembus tanganmu. Partikel ini bisa menyebarkan beberapa partikel lain di sekitarnya, tapi secara keseluruhan, dampaknya tidak akan terlihat. Dan itu semua karena cara kerja sinar kosmik. Saat berada di antariksa, ada banyak sekali partikel tak terlihat yang melesat di sekelilingmu dengan kecepatan sangat tinggi. Partikel-partikel itu seperti bola energi yang sangat kecil dan bermuatan super. Partikel-partikel yang bergerak cepat ini disebut sinar kosmik. Kita biasanya menjumpai akibat dari tarian atmosfer mereka di permukaan laut. Sebagian besar sinar kosmik terdiri dari proton tunggal dengan sedikit partikel yang lebih berat. Semakin tinggi energinya, semakin langka sinar tersebut. Sinar-sinar ini berasal dari berbagai tempat di alam semesta. Ada dua jenis sinar kosmik. Sinar kosmik galaksi dari luar tata surya kita dan partikel-partikel energetik yang dipancarkan matahari. Kita sebagian besar terlindungi dari partikel-partikel tersebut berkat gelembung magnetik bumi, magnetosfer. Perisai pelindung ini membelokkan banyak partikel bermuatan, termasuk sinar kosmik, menjauhi planet kita atau mengarahkannya ke daerah kutub. Dan coba tebak, apa yang disebabkannya di sana? Aurora borealis yang terkenal dan indah. Cahaya utara yang sering kita lihat di daerah Arktik dan Antartika ini disebabkan oleh pelancong dari luar angkasa. Tapi bukan berarti tidak ada satupun yang mencapai planet kita. Faktanya, kita dikelilingi oleh sinar kosmik di mana-mana. Ribuan sinar ini menari-nari di sekeliling kita setiap detik. Dan tidak hanya mengelilingi kita, tapi juga menghantam dan menembus tubuh kita. Meskipun demikian, kita tidak merasakan apapun. Itu karena meskipun partikel-partikel ini sangat energetik, ukurannya sangat kecil dan bermassa rendah. Bahkan, ukurannya begitu kecil hingga sering melewati ruang di antara atom-atom dan bahkan di dalam atom itu sendiri dengan interaksi yang minimal. Karena itulah kita tidak mengetahui keberadaannya sebelum tahun 1910-an. Dulu para ilmuwan menemukan bahwa udara di lapisan atas langit memiliki hal istimewa yang disebut ionisasi. Ionisasi adalah saat atom atau molekul mendapat atau kehilangan muatan listrik dan berubah menjadi ion. Sederhananya, ini seperti memberi muatan positif atau negatif pada benda netral, baik atom atau molekul. Partikel bermuatan ini kemudian dapat melakukan beberapa hal menarik. Sebagai contoh, partikel bermuatan berperan besar dalam kelistrikan, memungkinkan benda-benda seperti lampu dan perangkat elektronik berfungsi. Para ilmuwan ingin tahu dari mana ionisasi berasal. Awalnya mereka mengira itu berasal dari benda-benda radioaktif di dalam tanah. Namun kemudian pada awal tahun 1900-an, beberapa ilmuwan menaiki balon udara dan menemukan bahwa ionisasi meningkat semakin tinggi mereka terbang.
Ternyata sesuatu dari luar angkasa, tapi bukan matahari, menjadi penyebab ionisasi ini. Para ilmuwan mempelajari banyak hal tentang hal ini selama bertahun-tahun, seperti dari mana asalnya dan terbuat dari apa. Dan begitulah sinar kosmik ditemukan. Partikel OMG misterius yang kita bicarakan adalah salah satu sinar kosmik. Partikel ini terdeteksi oleh kamera Fly's Eyes di Utah pada tahun 1991. Dan hingga kini, partikel ini memegang rekor sebagai sinar kosmik berenergi paling besar yang pernah ditemukan. Tentu saja hal ini memicu rasa penasaran para ilmuwan. Mereka ingin tahu dari mana partikel supercharged ini berasal, dan bagaimana kecepatannya bisa sangat luar biasa. Jadi mereka memutuskan untuk menyelidikinya, dan semakin mempelajarinya, semakin banyak hal aneh yang mereka temukan. Sebagai contoh, mereka menemukan bahwa waktu sendiri meregang untuk partikel ini, karena saking cepatnya ia melaju. Relativitas khusus, sebuah ide yang diciptakan oleh Albert Einstein, mengatakan bahwa ketika kita melaju dengan cepat, hal-hal aneh akan terjadi. Dan ketika mendekati zona kecepatan cahaya, waktu mulai bertindak aneh. Sebagai contoh, jika partikel OMG memulai perjalanannya dari titik yang berjarak 1,5 miliar tahun cahaya, bagi partikel tersebut akan terasa seperti hanya 2 hari berlalu ketika partikel tersebut sampai di bumi. Sejak para ilmuwan menemukan partikel Oh My God ini, mereka telah menemukan ratusan peristiwa super energetik serupa yang terjadi di antariksa. Tapi sangat sulit untuk mengetahui kenapa partikel-partikel itu bergerak seperti itu. Semua teori memiliki masalah dan hambatannya masing-masing. Salah satu teori adalah supernova, yaitu ledakan bintang masif yang memiliki medan magnet dan energi. Akan tetapi, sepertinya energi yang besar itu pun tidak cukup untuk menciptakan partikel OMG. Kemungkinan utama lainnya adalah Centaurus A, galaksi aktif yang berada dekat. Tapi bukti-bukti untuk yang satu ini cukup rumit karena medan magnet Bima Sakti mengubah jalur sinar kosmik. Tentu saja ada beberapa kemungkinan luar biasa dan eksotis, seperti cacat topologi dari dentuman besar atau interaksi misterius dalam materi gelap. Para ilmuwan juga mengeksplorasi ide-ide liar. Entahlah, mungkin jawabannya memang di luar perhitungan ilmu fisika. Astrofisika energi tinggi juga sangat membantu untuk mempelajari dan memahami sinar kosmik. Ini adalah bidang studi yang mengeksplorasi hal-hal berenergi sangat besar di antariksa, seperti peristiwa kosmik yang ekstrim. Para ilmuwan tertarik untuk memahami bagaimana sinar kosmik terhubung dengan peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di sana. Sayangnya, bahkan setelah hampir 30 tahun meneliti, asal-usul sebenarnya dari partikel OMG masih menjadi misteri. Untungnya penelitian terbaru mungkin bisa memberi kita beberapa petunjuk mengenai jawabannya. Di gurun pasir luas di Utah, ada yang disebut teleskop array. Alat ini mencari partikel super cepat yang disebut sinar kosmik berenergi sangat tinggi. Bayangkan kisi-kisi detektor yang sangat besar tersebar di gurun pasir, mengawasi partikel-partikel sepanjang hari. Dan inilah yang ditemukan baru-baru ini. Ada area khusus di rasi bintang Ursa Major. Awalnya para ilmuwan tidak terlalu memikirkannya, tapi kemudian mereka menganalisis data secara menyeluruh dan menyadari bahwa area itu penting. Area luar biasa ini adalah titik hangat, tempat sinar kosmik itu mungkin berasal. Dan hampir pasti itu memang benar-benar ada. Kedengarannya seperti sumber energi alam semesta yang tersembunyi, tapi apakah sumber ini dan kenapa bisa ada? Sinar kosmik tidak hanya menarik bagi para astronom, tapi juga memiliki fungsi di bumi. Pada tahun 2017, para peneliti menggunakan sinar kosmik untuk menemukan ruang kosong tersembunyi di piramida Agung Giza. Mereka menggunakan tomografi muon, sebuah metode yang meneliti sinar kosmik yang menembus benda-benda padat. Dan dengan cara inilah rahasia struktur kuno tersebut terungkap. Para ilmuwan juga menggunakannya untuk melihat ke dalam gunung berapi. Metode yang digunakan sama dengan pada piramida. Ketika sinar ini melewati gunung berapi, para ilmuwan dapat mempelajari pergerakan sinar untuk memetakan apa yang ada di dalamnya. Hal ini membantu para peneliti untuk mengetahui letak material yang berbeda di dalam gunung berapi dan mengawasi tanda-tanda keaktifannya. Nah, semakin kita mempelajarinya, semakin banyak misteri alam semesta yang kita ketahui. Para ilmuwan harus membuat detektor lebih baik agar mempelajari lebih banyak lagi.
Berkat segala teknologi baru, mereka mempelajari banyak hal dengan sangat cepat. Jadi mari kita tunggu apa lagi yang akan mereka temukan di masa depan. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah menemukan planet-planet baru di luar tata surya. Hingga 2023, kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet. Dan banyak di antara planet-planet itu yang berpotensi punya kehidupan. Nah, kalau kalian sudah siap untuk berpetualang di luar angkasa, mari kita cari tahu planet-planet like Huni apa saja yang sudah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. LP8909b dan LP8909c. Pasang sabuk pengaman, karena kita akan menuju ke LP8909, bintang Katai Merah yang berada pada jarak 105 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini cukup dingin dibanding matahari dalam hal temperatur tentu saja. Temperaturnya sekitar 2593 derajat Celcius. Si kecil ini memang kecil, tapi penuh dengan kejutan. Misalnya, ada 2 eksoplanet yang mengorbit di sekelilingnya. Selain itu, kedua planet ini kemungkinan besar bersifat kebumian, artinya berbatu, sama dengan bumi. Pertama, ada LP8909b yang ditemukan pada 2022 dengan menggunakan teleskop TESS dan kemudian dikonfirmasi oleh teleskop Speculos. Planet ini merupakan bumi super dengan massa sekitar 13 kali massa bumi. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi dengan radius sekitar 1,3 kali lebih besar. Dan kalau kalian mengira orbit Merkurius mengelilingi matahari itu cepat, tunggu saja sampai kalian mendengar tentang LP8909b. Diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintangnya. Bayangkan kalian tertidur di musim dingin yang membekukan dan terbangun di musim panas yang terik. Tapi, yang paling menarik perhatian di sini adalah LP8909c. Planet yang satu ini ditemukan oleh teleskop Speculos. Planet ini berada sedikit lebih jauh dari bintang dan membutuhkan waktu 2,5 kali lebih lama untuk mengorbit dibanding LP8909b. Planet ini juga sedikit lebih besar dari bumi. Tapi yang paling menarik dari planet ini adalah lokasinya yang berada di dalam zona laik huni bintang. Artinya, planet ini berpotensi punya air dalam bentuk cair di permukaannya dan iklim yang cocok untuk kehidupan. Sekarang, planet ini menjadi kandidat utama untuk dipelajari atmosfernya dengan menggunakan teleskop antariksa James Webb. Tapi tunggu dulu, gak hanya hal-hal menyenangkan yang ada di LP8909c. Planet ini juga sangat dekat dengan bintangnya, yang berarti planet ini penuh dengan radiasi yang berpotensi membuatnya kurang layak huni. Dan yang paling penting, planet ini terkunci secara tidal, sama seperti bulan. Artinya, satu sisi planet ini selalu menghadap ke bintang dan sangat panas, sedangkan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan dan sangat dingin. Model ilmiah menunjukkan planet ini bisa jadi lebih mirip Venus dalam hal atmosfer dan iklim. Dan Venus, kalian tahu, Venus gak dikenal sebagai planet yang ramah bagi manusia. Tapi, terlepas dari semua tantangan itu, LP8909c tetaplah sebuah eksoplanet yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Siapa yang tahu rahasia apa yang disimpannya? Yuk, lanjut ke kandidat berikutnya. GJ1002b dan GJ1002c. Sebuah tim ilmuwan internasional yang dipimpin oleh para peneliti di Instituto de Astrofísica de Canarias telah menemukan 2 planet mirip bumi yang berjarak 16 tahun cahaya dari tata surya. Keduanya mengitari bintang Katai Merah bernama GJ1002. Matahari kita adalah bintang Katai kuning, yang artinya GJ1002 jauh lebih dingin dan lebih redup daripada matahari kita. Tapi nggak apa-apa, kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintang induknya. Jadi seharusnya nggak terlalu dingin atau gelap. Kedua planet yang dinamai GJ1002b dan GJ1002c ini berada di zona laik huni bintang induknya, yang artinya keduanya bisa mendukung kehidupan. Selain itu, keduanya juga punya massa yang mirip dengan massa bumi.
GJ1002b merupakan planet dalam dan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Sedangkan GJ1002c membutuhkan waktu lebih dari 21 hari. Kedua planet ini merupakan kandidat yang tepat untuk dipelajari atmosfernya dan bahkan bisa jadi target misi masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Yang paling penting, kedua planet ini berpotensi mendukung kehidupan dan itu sangat keren. Ditambah lagi, fakta bahwa kedua planet ini berada sangat dekat dengan kita, berarti kita mungkin bisa mengunjunginya suatu hari nanti. Ya, mungkin bukan kita, tapi siapa tahu kan? Dan mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan kehidupan luar angkasa di salah satu planet ini. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi yuk lanjut ke yang berikutnya. Kepler 1649c. Kepler 1649c yang juga dikenal sebagai eksoplanet yang hilang ditemukan kembali pada 2022 oleh para ilmuwan dengan menggunakan data dari wahana antariksa Kepler milik NASA. Eksoplanet ini terletak sekitar 300 tahun cahaya dari bumi dan mengorbit bintang kecil yang dingin bernama Kepler 1649. Ukurannya hampir sama dengan bumi. Dan sama seperti planet-planet sebelumnya, planet ini berada di zona laik huni bintangnya. Awalnya, data tentang planet ini dibuang begitu saja. Sebuah program komputer khusus bernama RoboVetor yang ditulis untuk menyaring volume data Kepler secara otomatis memberi label positif palsu pada kandidat ini. Dengan kata lain, program ini mengira kalau ada kesalahan atau gangguan. Untungnya, para peneliti memeriksa ulang hal-hal seperti itu. Dan ketika memeriksa ulang data, mereka berhasil menyelamatkan Kepler 1649c yang malang. Sekarang kita tahu kalau planet ini adalah planet kebumian, sama seperti bumi. Dan kalau memang mengandung air, mungkin saja ada kehidupan di sana. Tapi jangan berkemas dulu. Masih banyak hal yang belum diketahui tentang Kepler 1649c. Misalnya, kita belum tahu seperti apa atmosfernya atau seperti apa permukaannya. Bisa jadi planet ini terkunci secara tidal, seperti halnya LP8909c. Hal itu nggak menyenangkan. Karena itu, Kepler 1649c layak untuk diteliti lebih lanjut. Mungkin planet ini bisa jadi tempat yang cocok untuk kita jadikan tempat berlibur di masa depan. Jangan lupa bawa tabir surya yang banyak ya. Karena planet ini cukup dekat dengan bintangnya dan bisa jadi sangat panas. Kepler 1638b, eksoplanet ini terletak sekitar 5.000 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Cygnus. Planet ini juga berada di zona laik huni bintang induknya. Planet ini ditemukan pada 2020 oleh wahana Kepler melalui proses yang disebut transit. Wahana ini pada dasarnya mengambil sekumpulan foto bintang pada waktu yang berbeda. Setelah itu, program menganalisis foto-foto tersebut dan mencari bintik-bintik dan titik-titik kecil pada foto tersebut. Perubahan kecil pada kecerahan ini bisa jadi menandakan kalau ada planet yang sedang melintas di dekat bintang. Kepler 1638b agak aneh dibanding kebanyakan eksoplanet yang sudah ditemukan. Masanya 4 kali massa bumi dan punya radius 2 kali radius bumi, sehingga planet ini disebut sebagai eksoplanet bumi super. Periode orbitnya sekitar 260 hari, cukup dekat dengan bumi. Dan itu bagus. Akhirnya, setidaknya di suatu tempat musim dingin dan musim panas akan berlangsung secara normal. Kepler 1638b juga mungkin punya air dalam wujud cair di sana. Karena itu, Kepler 1638b juga menjadi kandidat yang bagus untuk diteliti lebih lanjut, melihat apakah planet ini berpotensi mendukung kehidupan. Semoga saja kita bisa mengetahui lebih banyak tentang planet ini di masa depan. Dan akhirnya, yang terakhir, Kepler 438b. Kepler 438b adalah sebuah eksoplanet yang berada sekitar 640 tahun cahaya dari bumi di rasi Lyra. Planet ini ditemukan pada 2015 oleh teleskop antariksa Kepler. Salah satu hal yang paling menarik dari Kepler 438b adalah ukuran dan lokasinya. Ukurannya hampir sama dengan bumi dan juga mengorbit di dalam zona laik huni bintang induknya. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Pertama, Kepler 438b mengorbit bintang Katai Merah yang dikenal punya tingkat radiasi matahari yang tinggi dan bergejolak.
Hal ini bisa membuat permukaan planet ini gak bersahabat bagi kehidupan yang kita kenal. Selain itu, Kepler 438b punya tahun yang jauh lebih pendek, hanya sekitar 35 hari di bumi. Hal ini bisa menyebabkan fluktuasi temperatur yang ekstrim di permukaan planet. Tapi, mungkin planet ini menjadi rumah bagi makhluk hidup luar angkasa yang tangguh dan sudah beradaptasi dengan kondisinya yang unik, atau mungkin tidak. Yang jelas, planet ini layak untuk diawasi. Ini adalah sebagian kecil dari daftar eksoplanet yang telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang, dengan menggunakan teknologi baru, kita bisa menemukan eksoplanet baru lebih sering lagi. Semoga saja ada yang benar-benar bisa dihuni ya.